Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kaifa halukunna bi khair? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah nabi khair. Baik. Bil'ams kita masuk ke fa'ala yufa'ilu ya. Wazan fa'ala yufa'ilu saya. Nah. Wazan nomor 8 ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dan kita ada PR-nya itu hassana yuhassinu tahsinan. Nah, ada yang ditanyakan untuk PR-nya? Bisa semua? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang masuk ke nomor 9. Wazan fa'ala yufa'ilu. Fi'il madinya fa'ala, pasti fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Hanya ada satu bentuk. Fa'ala yufa'ilu, masdarnya mufa'alatan. Masdarnya mufa'alatan. Nah, perhatikan. Fa'ala yufa'ilu, masdarnya mufa'alatan atau fi'alan atau fi'alan. Itu masdarnya ya. Tapi yang sering digunakan atau yang sering ditemukan yaitu masdar mufa'alatan ya. Itu masdarnya. Ini masdarnya. Bifa'ala yufa'ilu. Kalau ada fi'il madinya fa'ala, pasti fi'il mudhari'nya yufa'ilu. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Kalau ada fi'il mudhari'nya atau ketemu wazan yufa'ilu, begitu pasti fi'il madinya dari fa'ala. Begitu juga dengan masdar. Kalau ada masdarnya mufa'alatan, pasti fi'il madi mudhari'nya fa'ala yufa'ilu. Nah, baik. Kita nomor 9 ya, nomor 9. Ana ulangi lagi. Yang baru bergabung, kita di nomor 9, wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kita lihat contohnya. Untuk bekerja. Nah. Kita ngambil contoh misalkan ya. Syahada mungkin ya ini. Syahada apa ada di sini? Syahada ya. Yushahidu. Syahada yushahidu. Apa masdarnya? Syahadatan. Musyahadatan. Ini kayaknya Anda merasa udah dibahas gitu ya, syahada ya syahid. Udah belum sih? Pernah di awal-awal, Ustadz.
Oh, nah. Itu hanya mempraktekkan ya itu di awal. Nah. Bukan fokus ke wazan ya. Baik, belakang. Iya, bukan. Nah, syahada yusyahidu masdarnya musyahadatan. Musyahadatan. Apa maknanya syahada yusyahidu? Menyaksikan. Menyaksikan atau menonton ya. Musyahadah tuh menonton. Syahada yusyahidu artinya menonton atau menyaksikan ya. Menyaksikan ya, bukan bersaksi, bukan. Menyaksikan, melihat. Baik, kita tasrif dulu. Syahada untuk fi'il madhi itu untuk huwa. Kalau huma jadi Syahada. syahada sahih. Hum syahadu sahih. Iya syahadat. Huma syahada sahih. Kunna syahadna. Anta syahadata. Antuma syahadatuma. Antum syahadatum. Anti nah, syahadati. Antuma syahadatuma sahih. Antunna syahadatun. Ana syahadatu. Nahnu syahadna sahih. Nah, mafhum, ada pertanyaan fi'il madhi? Jelas ya. Fi'il mudhari yusyahidu huwa. Kalau huma yusyahidani. Hum yusyahiduna. Iya tusyahidu. Nah, ya tusyahidu. Huma tusyahidani. Kunna Yusyahidna. yusyahid. Nah, anta Musyahidu. nah, anta tusyahidu. Antuma tusyahidani. Antum tusyahiduna sahih. Anti tusya mana? Tusyahidina. Anti tusyahidina. Antuma tusyahidani. Antunna tusyahidan. Ana nah, ana usyahidu sahih. Nahnu nusyahidu. Mumtaz. Ada pertanyaan?
Tak pikir Ustaz. Jelas ya, insyaallah ya, bisa. Isim fa'il gimana kaidahnya? Ambil fi'il amar. Fi'il mudhari, Fi'il mudhari, buang huruf awal, diganti mim dhammah, Doroahnya ganti dengan mim. sahih. Ganti mim Huruf dhammah. awal ganti dengan mim dhammah, terus harakat alif tanwin, Huruf akhir akhir tanwin di alif ditambah alif tanwin. sebelum akhir dikasroh. sebelum akhir di Sebelum akhir di kasroh. sahih. Sebelum akhir Ingat ya, di kasroh. catat baik-baik ini. Cara membuat isim fa'il untuk 4 huruf ya, untuk kata kerja 4 huruf sampai 6 huruf, catat baik-baik. Dari fi'il mudhari, huruf awal ganti dengan mim dhammah, sebelum akhir kasrahkan, tanwinkan ujungnya. Itu saja. Catat baik-baik ya, karena terus begitu. Baik, cara membuat isim fa'il dari Musyahidun. 4 sampai 6 huruf ya. Dari 4 sampai 6 huruf. Caranya, 1, Ambil fi'il ambil mudhari. fi'il mudhari. Nah. Ambil fi'il mudhari. Langkah kedua langsung saja huruf awal ganti dengan Dhammah. mim dhammah ya. Kemudian sebelum akhir Dikasroh. kasrohkan dan tanwinkan akhirnya. Tanwinkan akhirnya ini untuk tanwin domah dua dulu saja ya. Adapun nanti di prakteknya itu bisa domah 2, fathah 2 ataupun kasroh 2. Coba masuk ke nahwu nantinya. Nah, ini Apa itu huruf awal diganti dengan apa itu? mim domah. Ya mu gitu ya. Mu mim domah mu langsung dengan mu Dengan mu. dom. Nah. Sebelum akhir kasrohkan, tanwinkan akhirnya. Selesai lagi. Nah, dicatat. Kasroh. Sebelum akhir kasrohkan ini Ustaz. Sebelum akhir kasrohkan nah, dan tanwinkan akhirnya. Untuk tanwinnya domah 2 saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Kita lihat isim fa'il di sini. Ambil dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yusyahidu ya. Yusyahidu. Nah, kalau membuat isim fa'il maka yusyahidu nya ya ganti dengan mim dhammah. Dan nya di situ udah harakat dhammah, berarti sama aja. Tinggal diganti nya dengan mim ya. Kemudian tulis adanya sya, ha, dan dal. Mimnya dhammahkan, huruf shinnya nggak ada perintah, berarti sesuaikan tulisan yang ada musya. Sebelum akhir kasrohkan. Nah, ini huruf sebelum akhir adalah huruf H, kasrohkan, dan huruf terakhirnya tanwinkan, dalnya domah 2 tanwin. Berarti isim fa'il dari kata yusyahidu apa? Musyahidun. Sahih. Ma makna musyahidun? Orang yang Menonton. menyaksikan. Orang yang menyaksikan. Nah, penonton ya. Penonton atau orang yang menyaksikan atau orang yang menonton gitu ya. Itu musyahidun. Dan itu untuk satu orang laki-laki ya. Kalau 2 orang, nah, ingetin kaidah ini ya. Untuk 2 orang ya, untuk 2 orang itu ujungnya alif nun kasroh. Ingat itu kaidahnya. Jadi kalau ada ujungnya alif nun kasroh ya, itu kemungkinan besar untuk 2 orang, tapi tidak semua ya, tapi tidak semua. Taib musyahidun, kemudian 2 orangnya apa?
Musyahidani, sahih? Ini, oh iya. Karena tambahannya adalah alif dan nun kasrah. Kasroh. Kalau 3 orang ke atas jadi Musyahiduna. nah, apa tambahannya? Waw sukun dan nun Nun. fathah. Fathah. Nah, jadi musyahidu. Nah, Nah, sahih. Kalau untuk anti atau hiya ya untuk perempuan apa? musyahidatun. Nah, dari kata musyahidun tinggal ditambahin ta marbutah. Jadi musyahidatun. Musyahidatun. Nah, musyahidatun. Kalau untuk perempuan 2 orang tinggal dirubah menjadi isim musanna. Jadi apa? Nah, musyahidatani. Apa ya? Bikin isim ganda musanna. Dan untuk hunna atau jamak perempuan jadi apa? Musyahidatun. Nah, ini jamaknya. Jadi kalau para penonton laki-laki, ya, para penonton laki-laki apa bahasa Arabnya? Musyahidun. Tapi kalau para penonton perempuan, musyahidatun. Nah, gitu. Baik. Dan seterusnya ke bawah sama ya, untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu sama. Yang dibedakan di sini hanya laki-laki atau perempuan saja, tidak dibedakan jumlahnya ya. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Fil madi, fil mudhari. Ustaz, mau tanya. Nambu just. Coba aja, coba. Saya mau tanya Ustaz. Nah, betul. Ini kan hiya kalau isim fa'ilnya itu kan punna isim fa'il kan mufailatun. Terus Punna mufailatun panjang ya. Mufailatun sedangkan mufailuna. Apakah itu jamu muzakkar salim ya? Terus apa itu di yang punna jamak muannas salim. Jamak muannas salim, punna jamak muannas salim, bukan begitu ya Ustaz? Betul. Nah, sahih. Jadi musyahiduna ini masuknya ke jamak mudzakkar salim, betul. Nah, dan musyahidatun ini masuk ke jamak muannas salim, betul. Nanti ini masuk ke nahwu. Jadi kalau pembahasannya di nahwu, musyahiduna masuk ke jamak mudzakkar salim dan musyahidatun masuk ke jamak muannas salim. Kemudian musyahidun dan musyahidatun ini masuk ke apa? Isim mufrad. Musyahidani dan musyahidatani ini masuk ke isim musanna. Itu ya. Maka disebutnya juga di sini bukan fiil tapi isim fa'il. Nah, tapi isim fa'il ini diambil dari kata kerja gitu. Terus gimana nih nanti pembahasannya Pak? Pembahasannya harokatnya itu di nahwu, betul itu ya yang tadi. Jadi isim mufrad, kemudian isim musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim masuknya ke sana. Nah, itu Bu Yus. Nah, sahih. Apa? Kemudian ini kan kata kerja. Kalau memang jamak mudzakkar salim itu dari isim ya? Isim. Nah, isim. Isim betul ini. Yang terjemahannya yang mengerjakan ya? Orangnya, naam, yang mengerjakan pekerjaan fa'il atau orangnya gitu ya. Kalau syahada yusyahidu artinya kan menonton ya. Syahada dia telah menonton, yusyahidu dia akan atau sedang menonton. Kalau musyahidun orang yang menonton atau disebut dengan penonton begitu. Makanya dia jadi isim ya Ustaz. Betul, ya. Jadi ini tuh ya, ingat ini termasuk ke isim ya. Untuk isim fa'il nih, ini termasuk ke isim bukan fi'il. Nah, ini. Saya pada perjelas lagi di sini ya, kita ya di sorab tuh.
Kenapa sih kita mempelajari isim fa'il? Nah, supaya kita tahu bahwa isim tersebut mustaq atau diambil dari kata kerja gitu ya. Dari kata kerja, betul, dari fi'il. Akan tetapi kalau pembahasan i'rabnya, pembahasan nahunya nanti masuknya ke isim-isim yang telah kita pelajari. Isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar, jamak muannas dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk kalimat ini ya. Ingat ya ini. Makanya di sini di atas nih. Isim fa'il, bukan fi'il fa'il. Tapi isim. Kenapa? Karena fa'il itu termasuk ke isim. Jadi fi'il itu sebenarnya ada berapa sih fi'il? Fi'il ada berapa fi'il? 3. Ya Ustaz. Nah, fi'il itu ada 3. 1, 2, 3. 1 apa? Fi'il madhi. Nah, fi'il madin. 2, mudhari. Nah, 3, Fi'il amr. amr. Nah, amrun ya atau amrin. Ini ada 3 nih. Baik, ada lagi pertanyaan, Ustaz. Kok kita ada fi'il nahi di sini? Kenapa kok nggak masuk ke fi'il misalkan, gitu kan ya? Nah, kenapa fi'il itu cuman fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr? Kan kita pelajari juga di sini ada fi'il nahi. Sebenarnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari. Hanya saja dia fi'il mudhari ya, fi'il nahi itu nih. Jadi fi'il mudhari yang didahului dengan huruf la, anna, iya, gitu ya. Jadi fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la, an-nahiyah. Gitu. Jadi enggak termasuk ke fi'il. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari itu sendiri, gitu ya. Oke, sekarang di sini kenapa kok kita pelajari bahwa ini ada fi'il nahi? Di sini untuk memahami, membuat cara membuat fi'il nahi itu kayak begitu gitu. Jadi seperti yang kita pelajari, cara membuat fi'il nahi itu diambil dari fi'il mudhari, ditambah la, dijazmkan ujungnya, gitu. Berarti dia apakah fi'il nahi itu sendiri? Bukan. Dia adalah fi'il mudhari, hanya saja didahului dengan huruf jazm. Itu adalah nahiyah. Nah, seperti ya. Apa? Insyaallah ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan nih, ada misalkan ada ustadznya bertanya kepada antunna, berapa jumlah fi'il? Jangan katakan 4 ya. 4 itu salah. Misalkan jawabannya 4. Kemudian ustadznya menyalahkan. Salah misalkan ya. Kemudian antunna protes. Loh, kenapa? Saya belajar dengan Ustadz Didi misalkan. Pelajaran fi'il itu ada 4, ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il isim, fi'il amr dan fi'il nahyi misalkan gitu ya. Nah, ingat ya, fi'il nahyi itu enggak termasuk ke fi'il sendiri ya, nama sendiri bukan. Fi'il nahyi itu adalah fi'il mudhari yang dimasuki dengan la. Iya. Jadi fi'il itu aslinya ada 3 gitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi, silakan sampai sini. Mafhum? Yang bertanya mafhum? Coba ya. Baik, kalau mafhum kita langsung ke fi'il amr. Langsung ke fi'il amr. Nanti misalkan muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa kok isim fa'il yang diisi hanya huwa sampai hunna saja? Kenapa anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ini tidak diisi? Apakah tidak ada isim fa'ilnya? Maka jawabannya mana? Apakah, pertanyaan, Ana bertanya, apakah untuk anta sampai ana nahnu tidak ada isim fa'il? Ada. Ada atau tidak? Ada. Nah, ya. Untuk anta, antuma, antum sampai ana nahnu ini ada isim fa'ilnya. Kok kenapa di sini nggak dipelajari atau ditulis? Karena sama aja banyaknya, tergantung banyaknya dan jenisnya. Sahih.
Karena sama dengan wahumahum. Iya humahunna, ini sama. Tapi sama gimana maksudnya? Ingat, isim fa'il itu yang dilihat apa? Isim fa'il itu yang dilihat apanya? Jumlahnya. Jumlah dan jenisnya. jenisnya. Sahih. Jumlah dan jenis. Ingat, jumlah dan jenis. Baik, kita uraikan di bawah sini ya, biar nanti tidak salah pemahaman. Misalkan ya, di sini kan anta belum ditulis nih. Isim fa'il untuk anta kan nggak ada ya. Anta misalkan. Kita mau mencari isim fa'il untuk anta. Kita lihat dulu nih anta nih. Yang pertama adalah jenis, yang kedua adalah jumlah. Naam, ya. Jenis dan jumlah, ana singkat jumlah begitu ya. Najib. Baik, jenisnya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jumlahnya berapa? Satu. Anta jenisnya laki-laki dan jumlahnya 1, ini sama dengan apa? Nah, yang mantul soalnya buka tutup ya. Nah, anta ini jenisnya laki-laki, jumlahnya 1, sama dengan apa? Sama dengan huwa. Nah, begitu. Jadi isim fa'il anta itu sama dengan huwa. Apa isim fa'ilnya? Musyahidun begitu. Jadi anta musyahidun, huwa juga musyahidun begitu. Jadi semuanya ada. Nah, mafhum ini sampai sini? Ada pertanyaan? Insyaallah ya. Baik, kalau ada pertanyaan? Yang masdar itu berarti artinya apa Ustaz? Musyahadatan itu. Masdar itu adalah kata dasar. Gimana diartikan ke bahasa Indonesia jadi apa? Berarti kalau syahid itu telah menonton, sedang menonton, berarti kalau musyahadatan nonton. Oh, nonton. Ingat bukan kata kerja ya, nonton. Gitu. Nah, seperti misalkan nih, telah membaca, sedang membaca, bacaan. Itu dia. Bacaan. Oh, jadi kalau musyahadatan tontonan gitu Ustaz. Nah, tontonan boleh, betul. Tontonan atau nonton, betul. Oh, tontonan atau nonton. Iya. Contoh yang lain misalkan menulis ya, telah menulis, sedang menulis. Kalau masdarnya atau kata dasarnya tulisan. Gitu. Oke. Nah, dan ini biasanya masdar dijadikan judul biasanya gitu ya. Al-qiraah, kan? Al-qiraah. Asalnya kan dari qara'a yaqra'u, telah membaca, sedang membaca. Tapi kalau al-qiraah apa? Bacaan, begitu. Iya. Nah, gitu ya. Itu kata dasar. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada masuk ke isim fil amr. Gimana caranya fil amr? Harus hafal. Ambil fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Buang huruf awal. Hapus huruf awal terus. Lalu lihat huruf kedua. Huruf akhir. Nah, ini kalau sudah paham, kalau kita sudah paham, hanya 2 kaidahnya. Jadi dari kata tusyahidu kalau sudah paham, berarti hanya 2 kaidahnya. Apa kaidahnya? Hapus awal, jazmkan akhir. Selesai. Hapus awal, jazmkan akhir. Kita coba ya, kita coba bawa dulu di bawah sini. Ana ambil fi'il mudhari'nya apa? Tusyahidu. Ingat ya, kita membuat fi'il amr itu dari fi'il mudhari'. Ini hanya cara ana saja ya, bukan berarti misalkan kalau antunna belajar dengan yang lain misalkan. Ustaz, jadi misalkan belajarnya kalau mau buat fi'il amr dari fi'il mudhari', enggak mesti ya. Ini hanya cara ana saja supaya mempermudah itu saja ya. Enggak mesti. Jadi kalau misalkan mereka ada cara lain, enggak apa-apa, enggak masalah. Ini hanya cara anak saja
supaya memudahkan membuat fi'il amr gitu ya. Jadi Anda juga ini tahu begini dari mana caranya, bukan dari buku, bukan dari apa ya, dari praktek pemahaman itu aja. Cara membuatnya begitu supaya lebih mudah. Itu ya. Baik. Selalu dari fi'il mudhari'. Tadi kaidahnya adalah hapus awal, jazmkan Akhir. akhir. Baik. Awalnya kita hapus ini. Berarti huruf ta kita hapus. Tulis syahidu. Ini setelah dihapus ya. Dan ingat kaidahnya, ketika dihapus awal atau huruf mudhari'ahnya dihapus, ingat tuh, kalau dia sukun tidak bisa dibaca dalam bahasa Arab, maka harus ditambah hamzah wasal. Tapi kalau tidak sukun berharokat, artinya bisa dibaca. Kalau bisa dibaca, tidak perlu nambah hamzah wasal. Sekarang lihat di sini, setelah dihapus berharokat atau sukun. Berharokat. Berarti hilangkan hamzah wasalnya. Kemudian jazmkan akhir. Nah, jazmkan akhir. Cara menjazmkannya harus ingat lagi nih, cara menjazmkannya ya. Harus sudah hafal nih. Cara menjazmkan untuk anta itu ada dua cara. Apa saja? Yang pertama disukunkan kalau ujungnya berharokat, atau dengan kata lainnya sahih akhir. Yang kedua cara menjazmkannya Buang nunnya. dibuang huruf. Nunnya. Nah, ini untuk anta dulu. Huruf ilatnya. Huruf ilat, betul. Nah, ingat dibuang huruf ilat kalau ujungnya huruf ilat. Apa saja itu huruf ilat? Ya. Alif, ya, wawu. Alif, wawu, ya, atau alif, ya, wawu, boleh ya. Artinya 3 huruf itu saja. Kalau ada 3 huruf itu di ujung fi'il mudhari', maka itu akan dibuang. Ya, cara menjazmkannya. Tapi kalau tidak ada huruf itu, artinya kata kerjanya berharakat atau disebut dengan nama lain sahih akhir. Cara menjazmkannya apa? Sukunkan. Jadi di sini tinggal disukunkan. Dia apa? Syahidu. Itu fi'il amrnya. Berarti dari kata tusyahidu untuk anta, fi'il amrnya apa? Syahid. Nah. Kemudian untuk antuma, antum, anti, antuma, ya 4 tengah ini, lihat ya. Untuk 4 tengah ini, silakan mau menggunakan cara cepat silakan, mau menggunakan dari fi'il mudhari juga silahkan, dan dua-duanya harus bisa ya. Maksudnya apa? Kalau cara cepat ini digunakan ketika ya, kita mendapatkan fi'il amr dari anta, kemudian harus dirubah untuk antuma, antum, anti, antuma gitu ya. Tapi kalau seandainya nanti nggak ada anta dulu ya, langsung dari antuma misalnya nih dikasih antuma itu fi'il mudhari'nya tusyahidani. Bagaimana cara membuat fi'il amrnya? Nah, berarti ini gunakan cara manual. Cara manual itu apa? Sama dengan tadi, hapus awal, jazmkan akhir. Dan dua-duanya sama ya. Mau cara cepat bisa, mau cara manual juga bisa. Dua-duanya benar, dua-duanya sama. Baik, ingat tadi ya. Kalau cara cepat itu, kalau kita sudah mendapatkan fi'il amar dari anta, ya. Kalau cara manual itu, kalau kita belum mendapatkan fi'il amar dari anta. Nah, baik. Dari kata tusyahidani, ya, ini cara manual nih. Dari kata tusyahidani, caranya hapus awal, jazmkan akhir. Dan untuk antuma cara menjazmkannya nunnya dibuang. Jadi apa fi'il amrnya? Syahidah. Keras, gampang. Baik, untuk antum ngambil cara cepat jadi apa? Syahidu. Nah, tambahannya apa? Alif. Wawu sukun dan alif. Dan sebelumnya domahkan ya. Untuk anti cara cepatnya gimana?
Syahidi. Naam, ya. Kasrohkan ujungnya, tambah ya sukun. Atau kalau dari fi'il mudhari hapus awal, hapus akhir, itu lebih mudah. Nah, untuk antuma Syahida. syahida. Nah, untuk antunna syahidna. Sahih. Keras, gampang. Ada pertanyaan? Nah, silakan, ada pertanyaan di sini. Jelas ya? Baik, kalau jelas masuk ke fi'il nahyi. Fi'il nahyi itu, ya, fi'il nahyi itu kalau kita sudah paham fi'il amr, fi'il nahyi udah pasti paham. Kenapa? Karena ujungnya fi'il nahyi itu ujungnya sama dengan ujungnya fi'il amr. Tinggal fi'il mudhari'nya ditambahin la depannya. Nih misalkan nih, tusyahidu ya, tusyahidu. Untuk fi'il amr, lihat fi'il amr ujungnya huruf dalnya apa? Sukun ya, tapi nggak usah dihapus, ingat depannya tidak usah dihapus, sukunkan aja ujungnya. Jadi tusyahid, tinggal depannya ditambahin la. Berarti la tusyahid gitu. Jadi itu sebenarnya fi'il mudhari. Kelas, mafhum? Taib. Untuk antuma tusyahidani, jadi la tusyahida. Sahih. Antum tusyahiduna, jadi La tusyahida. Sahih. La tusyahidu. Itu. Anti tusyahidina, jadi La tusyahidi. la tusyahidi. Sahih. Antuma tusyahidani, jadi La tusyahida. la tusyahida. Antunna tusyahidna, jadi La tusyahida. la tusyahidna. Keras. Alhamdulillah. Gampang ya. Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Jelas ya? Mafhum? Alhamdulillah. Baik, kalau mafhum kita ke Al-Quran. Kita buka Al-Quran, cari wazan syahada yusyahidu. Ya tentukan nanti dari mana awalnya, ya. Dari mana asalnya atau awalnya. Nah, seperempat ya. Bebas, Ustaz. Bebas. Nah, bebas. Baik, siapa yang mau memberikan? Sebutkan Quran, sebutkan suratnya dan ayatnya. Siapa yang mau memberikan? Kata saja yang seperti ini. Ada yang nemu? Al-Baqarah. Kalimat apa? Al-Baqarah itu 90 kalimat waqatilu sama yuqatilunakum. Baik. Sebenarnya siaran catat yang biar kita lihatkan. Al-Baqarah ayat 190. 190 di halaman berapa itu? Anda lihat di kamus, Ustaz. Di kamus tadi. 190 ya? Nah, 90 halaman 29. Halaman 29. Jadi 29 kita lebih cepat ke 29. 22. 26, 78, 29. Ayat berapa? ayat 190. 190. Oh, di bawah ya. Paling akhir. Nah, berarti kan Anda bacakan waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Apa katanya? Qatilu sama Qatilu sama yuqatilu. Nah, ya. Yuqatilunakum. Dan ini satu kata ya. Nah, Ustaz. Satu kata, maksudnya satu kata kerja dia. Baik, kita lihat. Kalau ada kalimat seperti ini dalam Al-Quran, nggak usah bingung lagi. Tidak usah bingung lagi. Kita tahu asalnya dari mana. Ada dua kata, qatilu. Ana tulis imla'i ya. Ana tulis imla'i. Atau labas, kita tulis di Al-Quran dulu, sesuai dengan Al-Quran. Qatilu koknya panjang pakai alif kecil. Qatilu ini kalau kita tulis imlainya seperti ini. Qatilu, begitu ya. Nah, dan yang kedua ada kata yuqatilu nakum ya. Ini warna apa? Yuqatilu nakum. Yuqatilunakum ini asalnya adalah yuqatiluna gitu ya. Kumnya domir. Baik. Qatilu ini fi'il apa? Apa? Fi'il amr. Fi'il amr untuk Tumir. antum. Fi'il amr untuk domir antum. Lihat ujungnya kalau ada waw sukun dan alif itu pasti antum, jamak laki-laki. Qatilu. Jadi qatilu ini fi'il amr untuk antum. Kalimat yang kedua yuqatiluna. Ini fi'il apa? Domir apa? Fi'il mudhari dhamir hum. Fi'il mudhari domir Hum. domir hum. Nah, kenapa bukan domir antum? Apa bedanya? Karena ada huruf mudhari'nya. Ada wauna. Waunun. Antum juga wawunun. Huruf mudhari'nya pakai ya. Nah, karena depannya huruf mudhari'nya ya pakai ya. Kalau antum itu pakai Tak. itu beda. Baik. Nah, kalau sudah begini, kita cari asalnya dari kata apa? Filmadi. Dari yuqatilu. Qatala yuqatilu sahih. Masdarnya. Masdar. Muqatalatan. Itu masdarnya. Qatala yuqatilu muqatalatan. Apa artinya qatala yuqatilu? Membunuh. Nah, membunuh atau saling membunuh ya. Perang. Qatala yuqatilu. Baik. Kalau kita mau menemukan qatilu, tadi kan sudah tahu bahwa qatilu ini fi'il amr untuk antum ya. Maka kita ambil dari fi'il mudhari ini ya, yuqatilu. Nah, yuqatilu kalau untuk anta apa? Untuk anta ada Tuqatilu. nah, tuqatilu. Kalau untuk antuma Tuqatilani. saya tuqatilan. Kalau untuk antum Tuqatiluna. tuqatiluna. Tuqatilu, tuqatilani, tuqatilun. Nah, sekarang untuk fi'il amr qatilu ini silahkan mau dibikin dari anta boleh atau langsung dari antum juga tidak masalah. Kita supaya lebih cepat langsung dari antum saja ya. Tuqatiluna, cara membuat fi'il amr dari kata tuqatiluna untuk antum gimana caranya? Cara yang singkat. Buang.
Huruf awal. Buang awal, buang Buang akhir. buang akhir. Buang Sahih. huruf Buang akhir. awal, buang akhir. Nah, Tambah alif. sahih betul ya. Buang awal, taknya dibuang, akhirnya dibuang, huruf nun ya. Berarti kita catat dulu. Tilu, dan ingat catatannya untuk antum itu setelah dibuang huruf nunnya tambah Alif. alif. Ketemu tilu. Nah, sekarang yuqatiluna. Yuqatiluna kita belum tasdif tadi ya. Yuqatiluna itu yuqatilu untuk huwa. Kalau huma apa? Yuqatilani. Huma yuqatilani. Kalau hum nah, yuqatilu. Oh, berarti yuqatilu ini dia asalnya. Di sini ya, tapi gua nggak mau lagi ya. Nah, perhatikan lagi ya. Ini antara kita teman sampai seperti itu dulu, si Alif juga ini udah ngajak dia ngobrol, udah ngajak dia apa. Itu dia. Yuqatiluna ya. Yuqatiluna itu berarti fi'il mudhari untuk hum, dan di situ ada kumnya. Kum itu domir, ya, bukan kata kerja. Nggak ada kaitannya dengan kita. Kaitannya nanti di nahwu. Kelas seperti inilah belajar sholat tuh. Afum? Insyaallah. Begini gambarannya. Jadi kalau ada kata apapun dari kata ini ya, yuqatilu atau qatala, dari kata qatala, bentuk apapun bentuknya ya, sudah tergambar di otak, sudah tergambar. Seperti ini misalnya ya, di ayat 190 Al-Baqarah ini ada dua kata. Ada dua kata yang berasal dari satu kata kerja. Ada qatilu sama yuqatiluna. Awas. Gampang. Kita bisa kembalikan ke asal gitu ya. Qatilu dari fi'il amr kita kembalikan ke fi'il madhi mudhari. Yuqatiluna kita kembalikan lagi ke fi'il madhi mudhari. Karena sudah tahu wazannya. Ada yang masih bingung di sini? Silakan. Silakan ditanyakan. Kalau ada yang masih bingung. Tidak ada, jelas ya? Mungkin ngambil satu contoh lagi. Kata yang sama bisa ada Ustaz, yang basiru Nah. basiru Sahih. sama itu Ustaz. basiru Nah. tu basiru Ayat ayat 100 di atas Ustaz, paling atas baris ayat ketiga 187 ya. Saya. Baik, Anda baca, perhatikan. Uhilla lakum lailatas siyamir wafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna. Satu kata. Ada kata apa? Bashiruhunna. Perhatikan ya, tulisan Anda pakai alif, enggak apa-apa, sama saja ya. Dengan basyiru pakai alif kecil ataupun alif besar. Baik, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna. Kalimat yang kedua apa? Wala tubashiruhunna. Berarti la tubashiruhunna. Nah, ada lagi enggak? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Baik, dua kalimat ini ya. Ada bashiruhunna, la tubashiruhunna. Kita cek dulu yang atas, bashiruhunna ini kira-kira fi'il apa? Dhamir apa? Fi'il madhi. Apakah fi'il madhi bashiru begitu asalnya? Apakah fi'il madhi kita yang kita pelajari adalah syahidu? Fi'il amr ya. Nah, ini fi'il amr. Karena fi'il madhi itu asalnya dari kata syahada, fa'ala, gitu sahih? Nam ya. Nah, nggak mungkin
kalau fi'il madinya basyiru, berarti wazan yang kita pelajari itu wazannya fa'ilu, begitu. Tapi bukan, tapi fa'ala, sahih? Langsung. Nah, berarti nggak mungkin fi'il madi. Nah, ini adalah fi'il Fil amar untuk amar. antum. Nah, amar antum. Yang kedua, la tubashiruhunna. Ini fi'il apa? Oh, fi'il nahi. Basyiru. Sahih. Untuk antum juga. Antum. Nah, ini adalah nahi untuk Antum. antum. Sekarang perhatikan di sini. Sebelumnya kan ada la ya. La yang kita pelajari ada dua. Satu adalah anna, Iya. iya, sambil ngulangi murojaah ya. Yang kedua adalah Nafiyah. nahiyah. Apa bedanya la nafiyah dengan la nahiyah? Kalau la nahiyah menjazmkan. Betul, kalau la nahiyah menjazmkan. Kalau la nafiyah Tidak menjazmkan. tidak menjazmkan. Baik. Dan di sini la-nya la apa ini? La nahiyah. La nahiyah. Baik. Dari mana taunya bahwa ini adalah la-nya la nahiyah? Itu Karena jazm. Menjazmkan. Al-punun. Sahih, betul. Ini majzum. Kenapa? Karena asalnya ada huruf nun ujungnya ya. Ada na-nya ini hilang. Artinya la ini la nahiyah. Nahiyah. Karena asalnya adalah tubashirunahunna. Itu asalnya ya. Ada na-nya ujungnya. Oke, paham sekarang di sini kenapa dia paham bahwa la ini adalah la nahiyah? Nah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Kalau paham kita kembalikan ke asal kata. Allah. Fi'il madinya fi'il mudhari. Asal katanya apa? Asalnya adalah basyara yubashiru. Basyara yubashiru. Masdarnya mubasyarah ya, mubasyaratan, bukan mubashiratan. Kalau mubasyiratan nanti masuk ke isim fa'il nanti lain. Ini mubasyaratan. Artinya apa, Ustaz? Artinya apa ini? Siapa yang tahu? Mungkin artinya cari sendiri ya. Apa artinya? Datang cerah. Bukan itu. Mana? Datang cerah. Itu. Apa Mubasyarah. bahasa orang Yubashiru? Tapi bukan arti bebasnya ya. Arti bebasnya adalah mendatangi istrinya. Itu aja. Mafhum? Mafhum? Insyaallah. Oh, dari Tubasyara yubashiru mubasyaratan. Bashiruhunna ini dia fi'il amr, maka kita ambil dari fi'il mudhari ambil. Nah, dan fi'il amrnya untuk antum ya. Kita langsung saja fi'il mudhari untuk antum dari kata yubashiru apa? Yang mudhari dari antum. Apa fi'il mudhari untuk antum? Nah, untuk antum adalah tubashiruna. Jadikan fi'il amr, hapus awal, hapus akhir. Jadi bashiru gitu ya. Bashiru ada waw sukun dan alif. Ada alifnya, ingat, ada alifnya. Tapi karena setelahnya ada domir ya, ada domir plus domir kunna, maka alifnya dihilangkan jadi bashiru kun. Ketemu satu. Yang kedua la tubashiruhunna. Ini juga sama, fi'il nahyi untuk antum. Nah, tadi fi'il mudhari'nya untuk antum kita sudah ketemu. Tinggal ditambahin la depannya ya. Tubashiru, apa ini ada
Ini huruf shin ya, ini istilahnya nggak ada t-nya. Tubashiru. Baik, tinggal ditambahin la depannya. Jadi la Tubashiru. shiru, la tubashiru. Ujungnya waw sukun dan alif. Nah, asalnya la tubashiru. Karena disambungkan dengan domir, ini juga sama kasusnya. Maka alifnya dihilangkan. Jadi la tubashiru unna. Alhamdulillah ketemu. Safon? Ya, Ustaz. Visual ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Afwan, boleh lihat yang surat Taubah ayat 4 Kak Ustaz, itu termasuk bagaimana itu Ustaz Taubah, wazannya? Ayat 4. Taubah ayat 4. Taubah ayat 4. Illa alladhina ahadtum itu. Nah, Ustaz itu termasuk bukan ya Ustaz ya? Nah, sahih. Betul. Betul ya, berarti ahada itu. Nah, asalnya ahada yu'ahidu. Ahada yu'ahidu. Ini fi'il apa ini? Ahadtum ini fi'il apa? Madi Ustaz ya. Fi'il madi untuk Fi'il madi untuk antum. antum. Nah. Dan di ayat 1 juga sama ya. Ilal ladzina ahadtum sama. Kalimatnya sama. Baik. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Yakfi? Yakfi? Yakfi. Baik. Kalau yakfi berarti sebelum kita tutup PR. PR ya. PR-nya apa? Cari kata kerja wazan fa'ala. Dalam Al-Quran ya, satu saja. Cari kata kerja wazan fa'ala dalam Al-Quran satu saja. Udah itu. Dan tentukan seperti barusan ya. Tentukan. Baik, terus sampai sana. Tentukan. Istilahi sama logonya juga Ustaz. Semua. Mana? Secara istilahi juga kah atau semuanya juga logonya juga? Gimana? Maksudnya dari satu kata aja lalu ditasrif Ustaz. Tasrif kayak barusan aja. Yang barusan aja orang. Nah, jadi misalkan nih tadi ketemu ya, misalkan fil amr ketemunya. Balikin dulu ke fil madinya apa, kemudian menjadi fil amr, gimana caranya? Gitu aja. Oh, nah Ustaz. Nah, kayak barusan aja. Ditentulah. Apa ini tentulah? Tentukanlah fi'ilnya dan domirnya ya. Tentukanlah fi'ilnya dan domirnya dan bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Artinya cara mendapatkan seperti itu ya. Cara mendapatkan kata kerja atau fi'il amr seperti yang ditemukan dalam Al-Quran. Kayak barusan aja ngerjain. Keras ya sih? Nah, baik kalau gitu berarti kita cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.